Hai semua, gue Wasa dan selamat datang lagi dan lagi di tim casing untuk iPhone 17 Pro lagi yang warna oranye yang gue punya. Kali ini casingnya brandnya itu dari Zeg, yang mana Zeg itu selalu ngasih garansi. Terus yang kemarin ngajak gue dan beberapa teman-teman yang lain juga ke Bangkok buat nge-pick up iPhone barunya ini. Jadi ini yang internasional ya, bukan yang lokal. Dan keputusannya jadinya gue pakai karena waktu itu niatnya pengen gue jual, ternyata kayak sayang-sayang lah. Udah dapetinnya susah, ada momennya, dan ya udah jadinya nggak jadi dijual. Kita lanjutin buat tim casing, dan ini dari Zeg udah datang banyak guys. Tuh, kelihatan ya, banyak lah pokoknya. Dan yang tadi gue bilang, balik lagi, Zeg itu ngasih garansi, terutama kalau misalkan teman-teman belinya yang transparan kayak begini, yang clear, biasanya itu kan nanti akan menguning ya. Nah, pada saat menguning, teman-teman itu kalau misalkan beli di Shopee ataupun beli di Tokped ataupun beli secara langsung secara offline, itu nanti bisa diklaim aja buat dapetin casing yang barunya. Dan seingat gua, casing lamanya itu nggak usah dibalikin. Jadi kalian bisa dapat gratis casing satu lagi buat penggantinya yang sudah menguning. Garansi kalau nggak salah berapa bulan ya? 6 bulan apa kalau nggak salah. Tapi kalau ini sih tulisannya di sini 2 tahun garansi gitu ya. Nanti pokoknya selengkapnya gue tambahin juga di deskripsi di bawah atau di komentar, nanti akan gue pin, jadi teman-teman bisa baca lagi lebih lanjut. Oke? Dan yaudah, karena casingnya juga lumayan banyak, gak usah kelamaan banget, langsung dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, kita mulai. Refresh dulu sebelumnya, kali aja teman lupa. Ini udah pakai tempered glass mereknya Zeg. Beratnya jadi 214 gram. Kemarin 215, cuma ya udahlah 214. Terus dengan ketebalannya yang saat ini tanpa casing itu adalah 9,40 ya, 9,40 mm lah ya. Kira-kira segitu. Oke, kita mulai dari casing yang paling biasa dulu deh, karena ini Zeg tipenya yang Hampton Snap Light. Zeg itu gampang, dari luar tuh udah bisa kita sentuh. Bahannya kayak gimana, materialnya kayak gimana, teman-teman kalau cek di iBox juga kan kalau Zeg ada ya, jadi bisa dicobain dulu karena bukanya tinggal di sampingin kayak gini aja. Nah, karena ini yang Snap Light, jadi materialnya, casingnya ini adalah hard case semua guys, bukan bukan hybrid, bukan silikon, tapi ya beneran semuanya adalah hard case ya. Dan di bagian bawahnya bisa dilihat ada coak-coakan nih, yang artinya kalau ada coakan gini, yang bagian paling terakhir kalian masukin ya. Jadi masukinnya kalau yang kayak gini adalah yang atasnya dulu, habis itu baru yang bawahnya. Gitu. Slep, enak kan suaranya. Ya, looksnya kayak gini. Dan ya biasa kalau casing hard case, dia tidak nambah bulky banget ya. Beratnya tadi 215 jadi berapa? Jadi 240. Terus juga tipisnya atau tebelnya jadi 93 ya, segitu guys. Jadi ini kenanya emang nggak bulky dan ini tetap terproteksi tuh bagian kameranya kayak gini segini. Terus bagian depannya ada lumayan tinggi ya, dan pastinya aman tuh, sama tempered glassnya masih ada sisa jaraknya. Jadi kalau ditaruh telentang masih aman, nggak kena frame kamera ataupun kena housingnya aman. Kalau taruh tengkurap juga aman, tidak ada masalah sama sekali. Cuma ini udah kotor nih, tuh kelihatan kan ya, masih sering dibersihin nih. Oke, looksnya pokoknya kayak begini dari belakang. Warna asli handphone teman-teman akan tetap kelihatan, dan dari depan seperti ini. Kalau casing hard case seperti biasa tidak akan menguning ya dengan cepat, awet justru warnanya. Tapi impactnya kalau misalkan amit-amit jatuh ya sudah lah. Terus ini bagian tombol-tombolnya bukan tambahan silikon gitu, enggak, tapi ini emang bagian dari hard case-nya. Terus yang bagian tombol kamera tidak ada proteksinya, jadi bolong gitu guys. Jadi bisa tetap dipakai kayak biasa aja. Tombol volume sama yang switch ini juga sama-sama aja. Nah, ngelepasnya yang bagian ada coakan, jadi bawah dulu, habis itu tinggal ditarik. Nah, lebih memudahkan. Oke, lanjut ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya ini Zeg yang Santa Cruz. Tipe Santa Cruz, ini clear and colorful, tapi ini warnanya smoke terlihat ya. Dan udah dites juga sama mereka
jatuh dari 4 meter ketinggiannya itu masih aman. Tidak akan gue cobain. Jangan dong, jangan. Dan ini casingnya hybrid ya. Bagian tengahnya dia hard case, tapi kanan kirinya soft case. Soft case yang lumayan keras ternyata. Yang lembeknya bagian yang ada tombol-tombolnya aja. Nih sama yang bagian sini-sininya tuh. Lembek ya. Bagian tombol kameranya dia bolong. Terus ada proteksi tambahan di dalamnya. Nice. Jadi ada peredamannya sendiri lagi tambahan ya. Tuh guys, jadi ya aman lah kalau misalkan amit-amit handphonenya jatuh. Casingnya sendiri beratnya 46 gram. Oke, kita pasang ke handphonenya. Kalau warna oranye jadinya begini. Kena smoke-nya ya. Pantas atau tidak, ya gimana selera teman-teman. Kalau warna silver pasti lebih aman sih. Ini gue ngerasanya agak bulky sedikit sih. Ini beratnya jadi 260 gram. Ya 260 tadi. Nah 260. Terus tebalnya kayaknya lumayan tebal nih. Jadi 12-an milimeter guys. Lumayan tebal jadi. Cuma ya pilihan ya, kalau mau lebih aman handphonenya dari jatuh-jatuh gitu, ya ini bisa jadi pilihan. Tebal soalnya. Dan ini dipegangnya nggak licin sih, keset kenanya ya karena material. Ya gimana sih kalau casing yang hybrid kayak gini ya, glossy begini guys. Dan pegangannya enak, gripnya enak karena ada tambah-tambahan di bagian sisi sininya. Di bagian frame-nya tuh ada grit-grit tambahan nih. Tuh, jadi pegangannya makin mantep, berasa di palm tangan. Agak kasar sih, sebenarnya agak kasar. Apalagi kalau kita lagi megang gini, kegesek-gesek sini nih kanan kiri, ya berasa. Cuma ya it's okay, kenanya tuh impact bagus. Biar gripnya tambah enak dipegangnya gitu. Untuk detailnya nggak ada hidung babi sih, aman. Terus ya ini tadi yang bagian tombol kameranya dia kecoak, tombol power. Terus ini ada branding Z-nya di kanan atas. Terus begini tombol volumenya. Oke. Looks dari depan seperti ini. Dan looks dari belakangnya seperti ini sekali lagi. Ini ada perlindungannya tambahan ya. Jadi tidak polos bolong. Which is ya sebenarnya good aja sih. Tuh. Cuma jadinya sekilas kalau ini ketutupan masih kayak iPhone versi Pro kayak zaman dulu ya. Sekarang kan lebar. Dia nggak dicoakin. Cuma ya kelihatan lah warna oranye, handphone tetap handphone iPhone paling terbaru. Oke, untuk yang Santa Cruz Snap selesai. Kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya yang tipe Sedona. Nah ini lebih protektif lagi kenanya. Dan sorry yang satu ini yang gue pakai soalnya dari kemarin pas gue ngambil handphone ini di Bangkok ya, gue udah pakai casingnya dan dusnya hilang, lupa taruh di mana. Dusnya ya sama-sama aja tapi seperti ini pokoknya. Ya guys, ada 3 warna, hitam, hijau, sama dia tuh apa ya kayak kuning, putih tapi kuning gitu, gitulah pokoknya lah warnanya, warna vintage gitu. Pinggirannya biru. Buka dulu nih yang hijau. Dia pinggirannya hitam. Nih kelihatan ya kalau misalkan handphone teman-teman iPhone-nya warna silver jadinya seperti ini. Terus satu lagi yang warna putih gadingnya ini ya, putih gading maksud gua. Kalau teman-teman warnanya silver, handphonenya akan seperti ini jadi. Kalau warna silver udah ada cetak-cetakannya ya. Jadi sekarang kalau warna oranye kayak gimana? Nah gue sih seneng yang hitam ini karena kemarin kan sempat gue pakai. Tuh jadinya seperti ini ya. Bentar, lupa. Timbang dulu, timbang. Ini agak bulky pokoknya. Dia protektif ya. Karena tuh udah dites, jatuh dari 4 meter juga masih aman. Sama kayak yang tadi versi sebelumnya. Oke, casingnya sendiri beratnya 58 gram. 58 gram. 58 gram. Wih, konsisten, mantap. Nih, yang warna hitamnya seperti ini. Oranye-nya tidak mirip-mirip banget kayak oranye aslinya si iPhone-nya, tapi masih bagus lah. Jadi kayak two tone-nya kelihatan banget tuh. Ya, dari samping-samping seperti ini, ya kan? Sama handphonenya beratnya jadi 272 gram, lumayan. Dan tingkat ketebalannya jadi berapa nih? Oh, segini guys.
13-an. Kayak lebih ini ya, lebih tebal daripada yang sebelumnya tadi tuh. Yang tadi kalau nggak salah 12-an, ini 13 mili. Berasa bulky, kayak ini loh. Kayak teman-teman megang casing yang outer, mirip kayak outer box gitu. Cuma ini lebih kecilnya. Cuma feels nih ngelengkung di bagian back cover sama frame-nya, edge-nya gitu ya nih di sininya. Yang bikin feels-nya mirip-mirip kayak pegang outer. Cuma kalau outer box kan gede banget ya, tebel bet gitu loh. Tapi kalau ini enggak. Dan sebenarnya feels iPhone-nya jadi nggak begitu iPhone sih kalau kita tutup mata dipegang begini. Soalnya dia terlalu melengkung di bagian sininya guys. Dipegangnya tidak licin, biasa-biasa aja, nggak licin, nggak keset juga. Dan ini ada kickstand-nya. Jadi teman-teman kickstand-nya juga ini dia seret gitu ya. Mau angle-nya seberapa jadi terserah teman-teman. Nggak ada cetek-cetek-cetekannya seberapa gitu maunya loh. Jadi kayak mau segini pun juga sebenarnya bisa. Nggak bisa sih. Tuh, mau di vertikalin juga bisa kayak gini. Atau mau horizontal begini. Ya selayaknya kayak gimana kickstand lah. Sekali lagi dari belakang seperti ini untuk yang warna hitam. Dan dari depannya seperti ini. Tebel ya. Dan pastinya aman. Tuh. Bibirnya tebel dan tinggi juga. Bagian belakang juga dapatnya tinggi juga nih. Nice. Mau telentang ataupun tengkurap aman semua untuk tipe yang Sedona ini. Sedona atau Sedona, I don't know lah. Oke, sekarang yang warna hijaunya. Wah, Ninja Turtle. Ini ada stikernya ya. Jangan lupa dilepas nanti teman-teman kalau misalkan beli yang tipe ini, nanti kalau dilepas jadinya seperti ini. Nah, itu guys. Ini jadinya kayak ada 1, 2, 3 warna. Dan di bagian pinggir-pinggirannya tuh dikasih aksennya warna hijau senada kayak si backdoornya ya. Detailnya bagus juga nih. Oh, sampai ke bagian atasnya sini juga. Nice. Yang atas dia full dari pinggir ketemu pinggir lah. Dari sudut ketemu sudut. Tapi kalau yang bagian bawah sudut doang karena ya kebentur sama ini, sama port-portnya. Bagian port-port pasti aman lah ya, nggak usah gue jelasin lagi. Dan ada hidung babi guys, nih di sini jadi bisa naruh tali lanyar di bagian bawah sini guys. Kanan doang ya, iya kiri nggak ada. Di bagian kiri deh kalau ngeliat dari depan. Nah dari depan seperti ini looks-nya. Dan ya dari belakang Ninja Turtle. Kura-kura ninja. Oke, cukup. Sekarang yang putih gadingnya. Wah, yang putih gading rame banget jadi warnanya. Ada 1, 2, 3, 4 warna guys. Oke lah, 4 warna. Dan ini kenapa warna merah ya kickstand ya? Ya, selera lah. Dan ininya juga merah. Oh, merah kayak ininya kickstand-nya. Oke, 1, 2, 3, ya 4 warna dalam satu casing dan dengan handphone yang warnanya orange. Kalau teman-teman ini kayak cocoknya buat warna navy deh. Cakepnya gitu kalau menurut feeling gue. Karena biar ketemu warna biru di bagian frame-nya ini ya. Dipegangnya enak-enak juga, nggak begitu berasa tebel banget walaupun mirip-mirip kayak outer karena ya ini ada cekungan di bagian gripnya, di bagian frame. Tuh. Ini ya nggak begitu berasa tebel. Kalau megangnya begini, kalau megangnya begini, nah ini baru berasa tebelnya. Ini enggak. Ini oke sih kalau kalian sayang banget sama handphonenya tapi nggak nyari yang amat sangat bulky, tapi dipegangnya tuh berasa mantep aja gitu. Misalkan jatuh gitu, ya udah masih kayak untung casing gua tebel gitu loh. Mikirnya begitu. Ya detailnya mirip-mirip kayak yang hijau tadi. Tuh. Bagian atas, bagian bawahnya seperti ini dan ada hidung babinya juga sebelah sini. Aman ya guys. Dah, untuk yang tipe Sedona selesai. Kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Guys, maaf lupa ngasih tahu bagian dalamnya unik. Soalnya tadinya gue terpaku sama yang hitam doang polosan begini bagian dalamnya. Tapi ternyata buat yang hijau dan putih gadingnya bagus sih. Walaupun ya pasti jarang dilihat. Tapi ya kita sebagai konsumen ngelihat kayak gini-gini ada detail-detail aksen atau bentuk seperti ini harusnya jadi menyenangkan ya.
titik kiri juga bagian dalamnya. Lucu sih. Oke, sip. Kita lanjut. Iya, ini ada MagSafe-nya ya. Udah nggak usah dites, pasti aman. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita bahas yang clear lagi. Biar warna iPhone teman-teman tetap keluar. Anjay. Ini always clear dua-duanya. Keduanya ini yang Crystal Palace. Dan bedanya yang satu ada kickstand-nya, yang satu polosan aja. Kebayang kalau misalkan iPhone teman-teman warna silver ya kayak begini ya jadinya ya. Tuh, terus yang satu lagi kayak gini juga. Ya, pasti beda sih, harusnya lebih berat yang ada kickstand-nya ya. Coba ini yang polosan 47 gram. 46 ya, 4647. Yang ada kickstand-nya 60. Buset. Beda sebegitunya ya. Oke, nih yang polosan aja. Kayak begini looks-nya. Bedanya sama yang light tadi, kalau yang light itu kan semuanya hard case. Kalau yang ini hybrid, yang tengahnya dia hard case, kanan kirinya dia soft case. Soft case-nya tapi soft case keras karena tetap terproteksi. Tuh ya, ada grid tambahannya. Dan juga dia yang bagian lembeknya cuma di bagian tombol-tombol sini. Tombol volume, tombol power, sama tombol kameranya. Dan tombol kameranya pun terproteksi. Tuh, kalau dengan handphonenya beratnya jadi 261 gram. Dan ketebalannya harusnya nggak setebal yang tadi sih, nggak setebal Sedona. Tuh 40-an milimeter. Dari depan seperti ini, biasa aja. Dan tetap kelihatan bezelnya tipis, nice. Belakang kayak gini. Dah. Terus kalau teman-teman perlu kickstand-nya, ya jadinya begini. Gitu. Kalau gue sih demenin nanti gue kasih foto atau gue kasih stiker gitu kali biar nggak polosan aja ya. Kalau gue sih kickstand-nya masih sama kayak yang tadi yang udah bisa vertikal ataupun horizontal, terserah mau nonton film apa mau nonton video-video vertikal, dracin gitu. Bebas. Dan ini jadi 275, tadi kan 260-an. Dan tebelnya harusnya sama aja sih, 12-an juga ya. Lah, lebih tebel yang ini guys. Iya, bener. Lebih tebel yang ada kickstand-nya ternyata. Bentar, coba lihat speknya. Sama-sama sih. 4 meter juga. Oh, berarti lebih terproteksi yang ini. Ya, harganya juga sih lebih mahal yang ini ya, ketimbang yang nggak ada kickstand-nya. Lebih mahal yang ada kickstand-nya gitu. Kalau tebelnya kayak sama gitu loh di bagian ininya, di bagian back door-nya. Sama aja nih yang ada kickstand-nya. Ini yang tidak ada kickstand-nya. Tuh tebelnya kayak sama kan bagian back door-nya. Entahlah. Ya kalau saran dari gue sih kalian suka yang transparan, mending yang ini sekalian. Ada kickstand-nya, terus ternyata lebih tebel. Kalau lebih tebel, ya walaupun lebih bulky kenanya daripada yang tadi, yang ini, yang nggak ada kickstand-nya, tapi jadinya lebih terproteksi aja. Terus ya kayak yang gue bilang, ini kanan kirinya kan soft case, dia bisa menguning. Tapi kan Zack ada garansinya. Nanti kalau misalkan teman-teman belinya di Tokped ataupun di Shopee, ya itu tinggal diklaim aja, kasih bukti invoice-nya. Nanti akan dikirimin yang baru. Yang ininya setahu gue yang udah menguningnya itu tidak perlu dibalikin. Jadi nanti kalian akan dapat casingnya yang baru lagi gratis. Setahu gue kayak gitu. Koreksi aja kalau salah. Gitu guys. Oke. Dah ya. Pokoknya ini looks-nya seperti ini dari belakang. Ada tambahan ini juga untungnya warna silver jadi masih senada juga kayak si MagSafe-nya nih, ringnya. Dari depan masih sama aja kayak yang tidak ada kickstand-nya ini. Oke. Sip ya. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Masih lumayan banyak nih Zack nih ngiriminnya. Oke, selanjutnya yang tipenya Manhattan. Dan ini keduanya udah dites juga. Aman dari ketinggian 13 kaki atau 4 meter. Keduanya sama. Ada warna grey, abu-abu, dan warna hitamnya. Teman-teman bisa pegang dulu nanti. Soft touch. Ya, materialnya mirip-mirip kayak baby skin sih. Halus gini. Nah ini kalau tangan teman-teman kering di tempat AC tidak keringetan, biasanya kalau yang baby skin gini tuh jadinya kenanya licin.
Kalau teman-teman handphonenya warna silver kayak gini, dipakaikan di warna hitam, dan kalau warna abu-abu jadinya seperti ini. Tuh udah ada bayangan dikit lah ya, kira-kira begitu guys. Oke, ini casingnya enggak begitu tebel tuh, karena dicowakan juga di bagian sini, di bagian tombol kameranya ya, keduanya tuh gitu. Dan ini juga berasa enteng tuh, 42 gram. Dari tadi kita cek di atas 50 semua ya. Tuh 42 gram. Terus di bagian dalamnya ada bludru gini guys, jadi aman buat back cover iPhone teman-teman yang mahal lah pokoknya gitu. Oke, kita cobain yang warna abu-abunya dulu. Ini casing materialnya tipenya hybrid juga, atasnya keras tapi kanan kirinya soft case di bagian ininya aja, bagian tombol-tombolnya sininya keras nih, karena ada grid-grid tambahan juga. Bagus gue liatnya tuh. Nih grid tambahannya, volume sama tombol ini juga ketutup semua ya, terlindungi, nggak ada hidung babi ya, tuh nggak ada. Tombol kameranya kecoak, terus ini tombol powernya juga kayak aman. Bibir lebihan di kameranya segini aman, tinggi juga, dan bagian layarnya dia nggak tebel, tingginya juga biasa aja, berarti tetap aman sih tuh. Kalau ditaruh tengkurap keset ya, nggak licin tuh. Telentang juga keset, nggak langsung kena ininya, nggak langsung kena frame kamera, aman. Kalau ditimbang sama handphonenya 257 gram, dan ketebalannya jadi masih 12-an mili guys, aman. 12,460-an 12,60-an mili gitu. Nih bagus kok, warna abu-abunya soft ya, kayak warna pastel gitu abu-abunya, jadi masuk sama warna oranye handphonenya sih. Dan dari depan juga bagus tuh, bagus-bagus aja. Warna oranye itu apa namanya, tipis gitu, ngintip-ngintip, dan ketemu warna abu-abu yang soft, menurut gua masih cantik-cantik aja sih. Oke, abu-abu. Oh, ini ada ini ya, detail logo ZEC-nya di sebelah kanan atas, di atasnya tombol power. Oke, yang abu-abu itu. Kalau yang hitam, nah kalau yang hitam biasa aja sih, cuma ini yang bikin unik emang, ZEC tuh ada pelindung di antara kamera dan flash sama lidarnya guys, gitu ya. Lihat dari depan seperti ini, bagus-bagus juga ya, hitam termasuk warna netral lah, jadi ya aman. Oke, kita lanjut lagi ke tipe ZEC selanjutnya. Oke, selanjutnya ada 4 casing ZEC yang tipenya itu Milan. Tipenya Milan, dan dia tuh lebih ke stylish protection. Ada 4 warna, 1, 2, 3, 4. Oke, kita bahas satu persatunya dulu sekarang. Ini yang dia agak-agak matte ya. Wah, ini langsung dikasih lihat nih, kalau misalkan teman-teman handphonenya atau iPhone-nya warna hitam, looks-nya jadi seperti ini. Kayaknya bagusan silver sih kalau handphone kalian ya, pakai yang model gini. Oh, ini agak-agak transparan. Tuh, coba kalau ketemu warna oranye gimana? Ini matte ya guys ya, kayak frosted gitu. Tapi kalau kena cahaya, angle-nya tuh beda-beda gitu warnanya. Oke, kita pasang ke warna oranye, jadinya seperti ini looks-nya. Bentar, timbang dulu. Ini casing hybrid juga, kanan kiri atas bawahnya soft case, ya tengahnya hard case. Ada grid tambahan juga. Tuh, bagian sininya ya, kasar-kasar biasa di bagian frame-nya. Berarti cuma 41 gram, nice. Udah kita pasang, ketemu warna oranye seperti ini. Oranye cuma sekilas doang ya kelihatannya, tapi ya masih oke-oke aja, masuk nih warnanya sih kalau menurut gua. Kalau teman-teman pede ya bagus, nggak apa-apa. Sampai ke bagian pinggir-pinggirnya juga dia frosted, jadi warna asli handphone teman-teman kelihatan. Cuma tetap sih kalau menurut feeling gua, kalau teman-teman warnanya silver nih cakep deh casingnya, beneran. Buat cewek cantik, buat cowok kalau misalkan pede ya nggak apa-apa juga, karena ini menurut gua warnanya nggak norak sih. Terus kalau misalnya mikir kayak ini warna LGBT, enggak sih, ini mah
nggak begitu pelangi banget. Itu sih kalau menurut gua ya. Tebalnya jadi berapa? Nah, kita lihat 11,65, nggak nyampe 12 acan. Iya sih, dipegangnya juga enak. Stylish mid protection, stylish mid protection. Jadi emang stylenya dulu, dia lebih ke style. Proteksinya ya semoga tidak apa-apa. Enggak sih, enggak. Ini juga udah dites nih sama mereka, 4 meter juga guys, aman. Udah military standar. Tenang aja Zek tuh. Intinya gini deh, kalau casing yang nggak begitu bagus, kayaknya nggak akan masuk ke store iBox gitu sih. iBox di Gmap. Ini kan si Zek tuh ada ya. Gitu guys. Nih, dari depan seperti ini. Oke. Dan dari belakang seperti ini. Cakep. Oke. Lanjut, warna lainnya yang tadi tuh kan ada ini. Kalau ini glossy. Ini bayangan kalau misalkan handphone teman-teman warnanya putih, warna silver. Kayak gini, cakep guys. Tuh, kalau warna silver ya. Oh, ini glossy, kalau ini bling-bling anjir. Oh, agak transparan juga tuh. Jari-jari gue kelihatan kan. Oke, ini berarti berapa? Kalau tadi kan 47. Ini 42. Lebih enteng. Tadi 4 berapa sih? Ya mirip lah ya kali ya. Belakangnya seperti ini, baliknya. Ih, glossy sekali. Wah, ini mayoritas ungu sih warnanya. Enggak, gua nggak pede guys kalau pakai warna ini. Wah, glossy dan dangdut banget menurut gua ini warna. Tapi kalau cewek sih lucu, pakainya panas-panas aja. Tapi ingat, ada satu yang membuat kalian tuh pakai casing seperti ini tetap cocok atau tidak ya. Kalau kalian kaum hawa, yang pertama ya jujur-jujuran aja, muka. Maaf terlalu jujur. Tergantung muka juga. Kalau emang cakep mah ya udah pakai apa aja cakep. Tapi kalau pakai ini lebih cakep lagi guys. Apalagi selfie mirror gitu ya. Widih. Dari depan seperti ini. Oke, dari belakang ya kayak gini lah. Samping-sampingnya dia glossy juga. Nyamping-nyampingnya warna asli handphone kita tetap kelihatan sih. Cuma ya glossy sih. Kalau kalian suka yang glossy, it's okay. Dah, kita lanjut ke tipe yang berikutnya. Yang mana ini warnanya lebih cenderung hijau mayoritasnya. Dan dia glossy juga. Kalau kena cahaya, dia glossy-nya tuh lebih ke warna-warna lembayun ya, warna ungu gitu. Ini kalau misalkan teman-teman handphonenya, iPhone-nya warna silver, looks-nya seperti ini. Oke, kalau ketemu warna oranye gimana nih? Hijau ketemu oranye ya? Tapi hijau, nggak kena cahaya hijau. Kena cahaya mayoritas ungu gitu loh tuh. Lembayun gitu. Ini beratnya 42. Oke, sama. Oh, bagus-bagus aja ini. Kasat mata kelihatannya bagus, kayak pasir-pasir gitu loh polanya. Kayak di gurun gitu guys. Tapi kalau putih lebih bagus lagi sih, karena bakal nyatu sama ring MagSafe-nya ini. Gitu. Oh, tapi ini bagus sih. Masih lebih pede gue pakai yang ini ketimbang yang sebelumnya tadi. Ini dari depan seperti ini. Tuh. Glossy-nya hijaunya. Kelihatan hijaunya ya tuh bagian atas bawah sininya tuh. Oh, bagian frame kameranya juga, bagian housingnya. Bagus kok ini tapi beneran. Oke, ini yang warna hijaunya ya. Terakhir, nah ini harusnya lebih netral sih, cuma emang ada motif-motif bunganya aja gini. Ini kalau teman-teman warna silver handphonenya, menurut gua jadi kayak mati warnanya, karena si sablonan bunga-bunganya ini juga berwarna putih. Cuma ya selera ya. Dan ini sablonannya, nggak di dalam dan juga nggak di luar guys. Jadi kayak nggak, maksudnya bukan bagian luar. Nih gua rasa-rasa nggak ada seret-seret sablonan. Bagian dalam juga nggak ada seret-seret sablonannya. Kayaknya dia di dalamnya deh, di dalam casingnya gitu. Jadi di tengah-tengah gitu loh, kayak hamburger. Si bunga-bunganya ini ada di tengah-tengahnya itu. Nice sih, jadinya lebih awet. 41 gram, 4142, masih mirip-mirip lah. Kalau dipakein ke warna oranye, waduh rame amat ya tetap ya. Kayaknya mendingan
taruh di warna putih deh. Mendingan nyaru aja ketimbang terlalu kelihatan begini kalau menurut mata gua. Puyeng ngeliatnya. Iya sih kalau gua. Kalau teman-teman gimana menurut kalian? Nah tuh tebel lumayan nih sininya, bagian backdoornya ya. Tebalannya jadi berapa ya? Masih sama kan harusnya ya? Iya tuh sama guys, 11,60-an milimeter. Beratnya jadi 256. Kayak gini, nggak bulky. Oke, brandingan jacknya di atas tombol power. Tidak ada hidung babi juga. Ya, rame nih, rame. Kalau ketemu warna navy, gue yakin lebih rame lagi. Ini agak mendingan kena silver. Kena silver. Agak mendingan kena warna oranye. Mendingan silver aja, jadi mendingan nyaru sih. Daripada gini kelihatannya keramaian kalau menurut gue pribadi ya. Sip, kita lanjut lagi ke tipe casing yang terakhir, yang paling proteksi, yang paling mahalnya harusnya. Oke, lanjut. Oke, ini dia yang paling tough armornya ibaratnya. Tipenya yang Rainier. Udah dites juga dari 22 kaki atau sekitar 7 meter drop protectionnya guys. Gokil. Ultimate protection tuh sampai digadang-gadang kan sama jacknya. Ini yang warna begini. Jatuh. Ini yang putihnya. Terus ada yang birunya. Dan yang warna smoke-nya. Oke, gua ambil dulu. Nih kebayang lah ya kalau misalkan warna putih. Warna silver handphone teman-teman. iPhone-nya. Looks-nya akan seperti ini. Dia agak-agak apa ini? Hijau apa kuning kenanya nih di sininya. Ya. Wow. Wow, ini tebel banget ya. Bentar, ngeluarin kertasnya agak-agak. Oh, tebel banget, guys. Kagak bohong ini mah. Beratnya wah, beratnya aja udah 71 gram. Terus lihat deh, bentukannya tuh udah kayak military banget kan emang. Anjay. Ini tebel casingnya aja, casingnya doang ya. 14, udah mau 15 mm tebel casingnya. Dan ada kickstandnya juga. Kickstandnya bagian luar kayak yang udah tadi. Sama persis, dan kickstandnya pun ada bludrunya guys. Jadi aman buat backdoor iPhone teman-teman yang mahal ini. Ada proteksi tambahan lagi, ada ini tuh kayak ini loh, kayak peredaman. Kalau misalnya amit jatuh, impactnya makin tidak langsung ke handphone, jadi akan disalurkan merata ke sekitaran casingnya. Terus buat tombol kameranya juga tuh ada mekanismenya lagi di baliknya, karena bagian atas dia terlindungi, tertutup gitu ya. Coba kita pakein. Wih. Oh, tapi ini gampang nyeplak sidik jari. Cuma yo bukan masalah lah. Wow. Tebal sekali. Lihat beratnya. Tadi rata-rata 1/4 kilo ya, 250-an gram. Sekarang jadinya 285. Wah. Oke, ini mah udah pasti aman guys. Ini buat yang bener-bener pure proteksi, ngerasa beli iPhone-nya sangat-sangat mahal, ini bisa jadi pilihan sih. Lihat deh, warna oranye casingnya loh ini, casingnya aja keluar ya. Melindungi loh, sampai ke bagian sininya lihat deh. Tuh sampai keluar-keluar. Tuh. Tapi soft case kok bagian dalamnya itu, tenang aja. Oh, di tiap sudut. Ada yang keluar juga tuh buat melindungin sudutnya. Tengkurap pasti aman, licin. Kenanya yang bagian sudut-sudut kiri kanan atas bawah sini kalau ditaruh tengkurap. Jadi yang bagian sini sama sininya aman, nggak kesentuh sama bidang datarnya. Tuh kelihatan kan? Nah, tuh menonjol. Lebih menonjol si anti cracknya gitu. Dan ini kenanya, wah, harusnya hybrid tapi keras banget. Bagian kanan kiri atas bawahnya, bagian frame itu keras banget. Dia kayak banyakan hard case memang. Anjir. Bentar. Wah, susah bukanya. Beneran. Gimana nih bukanya? Gue mau nunjukin ke teman-teman. Susah kawan. Susah guys bukanya. Nggak bohong. Wah. Ini hard case. Ininya juga hard case. Apa mekanisme yang dibuka bagian luarnya? Enggak, tuh hard case semua ininya itu. Ini bukan rusak ya, emang mekanismenya begini kali. Tuh tinggal diginin aja tuh bisa.
Jangan-jangan emang kayak gitu caranya. Coba gue lihat dulu. Oh iya bener guys, salah saya. Ada step-stepnya. Step 1 dibuka dulu depannya, baru ditutup kemudian. Tuh kan, bener gue salah. Tuh lihat deh, di bagian ininya port Type-C-nya, port ngecasnya pun ada penutupnya. Nah buat kalian yang seneng nih, seneng nggak gampang kena debu, tuh ini pilihan terbaik ini dari Zek. Gimana tadi cara bukanya? Bentar. Step 1, separate the top frame starting at one of top corner. Oke, dimulai. Jadi mesti yang bagian depannya dibuka dulu, mulai dari sudut manapun buat ngebukanya biar lebih gampang. Sudut mana? Oh iya bener, terserah guys, sudut mana. Ini gua ngambil dari sudut atasnya aja. Ini yang bagian ada cowakan sini tengahnya, jepit kuku, diginin aja. Tuh, terus dibuka pelan-pelan tuh. Oh iya bener, gitu caranya. Maafin saya salah. Wah, untung yang jadi kelinci percobaan gua aja ya. Nah terus ini dibuka lagi kah yang bagian ininya, warna oranye. Itu step 1-nya udah. Step 2-nya press your phone. Oh enggak ada yang dibuka lagi. Jadi udah langsung masukin handphonenya. Masukin, karena ini yang warna oranye aman kok. Warna oranye sini dia soft case, tapi tetap soft case-nya juga soft case yang keras sih. Oke, tuh bunyi plek 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 gitu. Ih, gini jadi kayak apa ini ya? Yang casingnya begini banget, armor gitu. Dan ya udah, habis itu tinggal dipasang. Nih pastiin yang ada tanduk-tandukan kayak gininya nih. Nah, ini yang bagian bawah ya. Yang bagian portnya. Di bawah sini, terus tinggal diklik-klik. Oh, nyeteknya agak tricky, tapi gue yakin teman-teman juga pasti bisa. Oh gini, oke. Ya, berarti casingnya ini kenanya adalah two piece bagian luar, bagian bawah sama bagian atasnya. Wah pantesan berat, tapi kuat. Oke. Wah, gitu cara ngelepasnya ternyata. Nah iya guys, nggak PR ya satu tipe casing yang ini, ternyata ngelepasnya dorong aja bagian kamera lah. Nah tuh gampang jadinya. Ya bener, sip, aman. nggak akan lecet, tenang aja. Ininya soft case nih, aman guys. Wah, oke. Itu yang hitamnya. Sekarang yang transparannya ini, bukan hitam itu, kuning apa hijau sih tadi pokoknya. Oke, ini udah tahu caranya ya, udah nggak usah dibaca. Tadi perlu dibaca ternyata. Oke, sekarang yang warna ini dia transparan, tapi temenannya dia warna grey. Untuk yang ininya nih, bagian dalamnya. Oke, ketemu warna oranye, kita lihat. Udah ngeplak, udah ditutup, tutup lagi. Kayak begini jadinya detailnya. Tuh, warna silver, warna abu-abunya ngintip-ngintip di sini tuh ya. Bagus. Belakangnya seperti ini, two tone-nya dapet, warna oranye dan warna hitam. Bagus. Terus nih bagian lubang-lubangnya juga oke, aman. Ini ada tambahan ya. Ini buat teman-teman naruh cantelan hidung babi di sini atau tali lanyard, atau mau bikin tali model kalung gitu juga ini bisa di sini karena dikasih kanan kiri. Dan oke sih. Kickstand. Gitu. Ya, looksnya seperti ini, depan dan belakang. Ya, cukup gue rasa. Kita lanjut lagi ke warna lainnya. Tipenya masih sama, kan ada 4 tadi ya. Nah, terus yang birunya nih, kalau teman-teman warna silver, handphonenya akan seperti ini looksnya. Ini mayoritas warna biru semua berarti. Oh enggak. Bagian depannya biru muda. Bukan biru tua semua, bukan biru navy semua, tapi ada biru tuanya, biru mudanya ini. Warna putih atau warna navy nih cocoknya emang. Kalau warna oranye kayak nggak cocok sih. Blue-nya juga dikasih detail warna biru, nice, dipikirin banget.
bagus. Kalau ketemu warna oranye, iya kurang ya kalau menurut gue ya. Nyetek ini juga agak-agak tricky ya. Mesti yang bagian bawah sini yang dari tadi kendala banget. Mesti diurutin satu-satu, cetek. Kayak gini guys. Aneh sih, biru ketemu oranye. Kalau menurut gue pribadi ya tuh. Menurut gue aneh. Nggak cocok kalau ini warna oranye sih. Jadi cocoknya warna putih atau sekalian navy aja biarin gelap gitu guys. Kayak seperti ini pokoknya looksnya dari depan. Dah, ini belakang. Lanjut yang terakhirnya. Coba lihat nih yang smoke-nya. Temennya warna apa nih bagian depan? Oh, hitam juga. Oke, netral. Nih bagian depan. Kalau yang silver begini ya guys jadinya ya handphone teman-teman nantinya. Oh ini, dalamnya warna merah. Softcase-nya berwarna merah. Marah dong. Wih, mode turbo nih kayaknya. Oke, coba sama warna oranye masuk nggak ya? Wah, agak-agak nyaru sih. Warna oranye dan warna merahnya di bagian dalam sini. Kalau mata gue ngeliatnya ya. Coba dicetek-cetekin dulu. Dah cukup lah ya. Buat ngasih lihat doang ke teman-teman. Tuh, kayak begini. Jadinya lihat bagian pinggir-pinggir sininya ya guys, detailnya tuh. Dan belakangnya, nah masih masuk kalau yang ini. Ya, bagus-bagus aja. Cuma emang bawahnya nih susah banget nyetek gini. Nah, susah banget dah. Nah, oke. Nih bagian tombol kamera belum? Udah. Maaf. Emang sekeras itu. Emang proteksi gitu ya. Nih, tuh tutup portnya, lubang portnya aman. Tutupan nggak gampang masuk debu jadinya. Cakep bro. Cuma emang tebel banget sih. Ya namanya juga casing protektif ya. Ultimate protection. Oke, dah sih guys. Selesai ya. Casing jack yang dibahas di tim casing kali ini. Dan seperti biasa ada berapa ya? Kayak biasa aja deh, ada 2 casing favorit gue dari kamera yang di depan. Lanjut. Oke, yang jadi favorit gue di tim casing kita kali ini nggak jadi ada 2 guys, tapi ada 3 aja setelah gue pikir-pikir matang-matang. Sebenarnya tadinya pengennya 2 ini ya, tapi gue harus tetap ngambil yang ini sih, karena biar yang pertama tuh biar ke expose warna handphonenya. Sayang, jadi oranye biar kelihatan aja. Ternyata warna oranye ini emang bagusan ada casingnya yang warna glossy kalau menurut mata gue pribadi, dan mata videografer gue juga katanya tambah jadi lebih oke aja. Nggak lebih keren, nggak lebih cakep, tapi lebih oke ketika dipakein casing yang glossy, transparan, kena lampu, pantul-pantulan, ini jadinya lebih bagus. Dan jadinya kalau gue paling kepikirannya biar nggak polos-polosan banget, paling gue tambahin foto anak gue sih gitu ya, ataupun teman-teman ada foto yang lain barengan sama idol Korea gitu, atau ya pacar kalian, pasangan kalian, ya ini bisa disatuin kayak begini. Terus yang bikin gue juga bisa ngambil yang Crystal Palace ini, yaitu dapat garansinya. Jadi nanti kalau udah menguning tinggal gue klaim aja. Kalau beli Tokped, beli di Shopee, tinggal kasihin invoice-nya. Terus kalau beli di toko ya kasih bon atau notanya juga aja biar dikirimin yang barunya. Jadi tahu dapat yang masih bening lagi. Terus yang kedua, kalau mau cari aman, gue ngambilnya yang Sedona warna hitam ini. Tuh ada kickstand-nya juga. Terus dia kan ini lebih protektif, lebih protektor, lebih protek intinya daripada yang seri Milan ataupun yang Crystal Palace ini. Ini Milan ya, Milan Crystal Palace. Itu. Terus ini juga lebih bulky. Mungkin kalau misalkan gue touring gitu, gue bawa motor jauh, handphone taruh di holder di motor ataupun gue kantongin, gue akan pakainya casing yang ini. Tapi kalau sehari-hari ya gue antara Milan atau yang Crystal Palace ini. Nah kalau yang Milan kayak yang tadi gue bilang, ini kenanya sebenarnya emang colorful, tapi masuk sama warna oranye dan nggak norak karena dia finishingnya itu matte atau frosted. Serius, kata videografer gue juga ini bagus, tapi kayak mencolok tapi nggak norak gitu kenanya. Betul ya? Tadi lu bilang gitu ya? Nah, itu. Dan ini buat cowok pakai masih aman-aman aja kan kelihatannya. Kalau misalkan gini,
halo, terus kena cahaya, iya. Oke, besok, sekarang, ntar gitu. Masih bagus-bagus aja. Gimana kelihatannya? Ada tangan tatoan, terus megangnya warna-warni begini, warnanya oranye. Masih fine-fine aja kan? Gitu loh, nggak LGBT lah intinya kalau kayak gini. Kalau kalian mungkin ketakutan ini kayak warna LGBT pelangi, nggak beda. Gitu deh. Jadi 3 ya yang menjadi favorit gua kali ini. Tuh casingnya untuk yang Zack. Kalau teman-teman kira-kira sukanya yang mana, tulis di kolom komentar di bawah. Dan habis ini mau dibahas untuk brand apa lagi untuk casing iPhone nih, soalnya ada banyak nih. Kalau iPhone tuh menyenangkan membahas casingnya buat gue pribadi. Ya udah, paling segini aja. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video tim casing lainnya. Bye bye. Cheers.